Aku menelepon ibuku, mengatakan aku ingin menyerah. Tak kusangka, hal itu justru membongkar rahasia mengerikan keluarga suamiku. Di usia 30 tahun, aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan keluarga hanya membutuhkan cinta dan kelapangan dada. Aku tak pernah menyangka bahwa kebaikanku sendiri akan menyeretku ke dalam pusaran kelam, di mana setiap kata dan tatapan bisa berubah menjadi luka sayatan. Kisah yang akan kuceritakan ini bukan hanya tentang kepedihanku, tetapi juga pelajaran bagi setiap perempuan yang melangkah ke rumah mertua dengan hati yang tulus. Malam itu, Baskara, suamiku, membawaku ke sebuah pesta ulang tahun mewah kerabatnya. Kukira ini hanya pertemuan keluarga biasa, tetapi begitu melangkah masuk ke dalam aula, aku bisa merasakan tatapan-tatapan tajam yang menusuk tertuju padaku. Bukan tatapan penasaran yang ramah, melainkan tatapan yang seolah-olah sedang menilai apakah aku pantas berdiri di sisi suamiku. Meja perjamuan yang panjang, lampu kristal yang berkilauan, dan alunan musik klasik yang megah, semuanya membuatku merasa tersesat. Aku memilih gaun yang sederhana karena kupikir yang penting sopan. Namun, pilihan itu justru membuatku tenggelam di antara para wanita yang berpakaian glamor, bergelimang perhiasan emas dan berlian, dengan bibir merah merona dan riasan mata yang tajam. Beberapa dari mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikan cemoohan mereka. Itu menantu bungsunya, berpakaian seperti itu ke pesta konglomerat, pasti sedang berhemat untuk keluarganya. Aku mendengar setiap kata menusuk telingaku, tetapi aku tetap berusaha tersenyum demi menjaga sopan santun. Baskara sibuk menyapa tamu, tidak menyadari aku sendirian menahan dinginnya perlakuan mereka. Saat para tamu mulai memberikan hadiah kepada tuan rumah, barulah aku sadar aku dalam masalah besar. Ada yang memberi jam tangan bertatahkan berlian, ada yang menyerahkan amplop tebal, bahkan ada yang memberikan sertifikat tanah. Suasananya seperti sebuah lelang terselubung. Aku membeku. Hadiah yang kubawa hanyalah sehelai selendang batik sutra pemberian ibuku. Ibu pernah berkata, "Tak perlu mewah. Yang penting ketulusan hati." Tetapi di tempat ini, ketulusan hati sepertinya tak ada harganya. Tiba giliranku. Seluruh ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada kotak kecil di tanganku, seolah isinya adalah sesuatu yang sangat menggelikan. Aku melangkah maju untuk memberikan hadiah, berusaha menjaga ketenangan. Namun, begitu aku membuka kotak itu, seorang wanita di sebelahku tertawa sinis. "Selendang sutra. Ya ampun, mungkin beli di pasar malam?" Beberapa tawa lain menyusul. Tuan rumah menerimanya dengan sopan, tetapi matanya tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Aku berdiri di sana, wajahku terasa panas membara, seolah mereka baru saja menelanjangi seluruh rasa percaya diriku di depan umum. Aku berusaha menahan diri, tetapi dadaku terasa sesak. Baskara akhirnya kembali, melihat wajahku yang pucat pasi, ia segera menarikku ke sudut ruangan. "Kamu kenapa, sayang?" Aku tak sanggup bicara, hanya menggelengkan kepala, mataku terasa panas. Belum sempat ia menenangkanku. Citra, adiknya, muncul. Wajahnya menunjukkan kepuasan melihatku terpuruk. "Mbak Maya ini memang terlalu polos. Di sini semua orang punya gengsi. Mbak bawa hadiah seperti itu kan jadi bikin malu keluarga kita." Kalimat itu bagaikan tetesan terakhir yang membuat gelas kesabaranku tumpah. Aku menelan kembali rasa malu yang menyesakkan tenggorokan. Baskara membentak adiknya dengan pelan, tetapi Citra hanya mengangkat bahu dan pergi, meninggalkan senyum sinis yang menantang. Malam itu aku pulang dengan hati yang berat, bukan karena hadiah itu, tetapi karena aku sadar keluarga suamiku tidak pernah menganggapku bagian dari mereka. Aku hanyalah orang asing yang tersesat di dunia di mana ketulusan tak bernilai sepeser pun. Aku tidak tahu bahwa pesta itu hanyalah awal dari rangkaian hari-hari yang akan mendorongku ke jurang yang jauh lebih dalam. Setelah pesta ulang tahun yang memalukan itu, kukira semuanya akan berlalu. Namun, hanya 2 hari kemudian, keluarga suamiku memintaku datang untuk makan malam bersama, katanya agar suasana rumah lebih ramai. Aku tahu, undangan itu bukan sekadar untuk bersenang-senang. Rasa cemas menghantuiku sepanjang perjalanan menuju villa mewah mereka di kawasan Menteng. Rumah itu megah, tetapi terasa dingin seperti istana tak berpenghuni.
Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi kayu jati gelap membuatku merasa asing sejak pertama kali melangkah masuk. Ibu Dewi, ibu mertuaku, sudah duduk di meja makan, penampilannya sempurna tetapi tatapannya setajam pisau. Duduklah, Maya, suaranya lembut namun penuh penekanan, membuatku sedikit tertegun. Aku duduk, mengusap gelas air untuk menyembunyikan tanganku yang gemetar. Baskara duduk di sebelahku, tetapi terasa ada jarak yang aneh di antara kami. Citra duduk di seberang, menatapku dengan tatapan sulit ditebak, seolah sedang mencari celah untuk menyerang. Makan malam dimulai dengan obrolan yang tampak biasa, tetapi aku tahu mereka tidak pernah berbasa-basi hanya untuk iseng. Setelah beberapa pertanyaan basa-basi, Ibu Dewi meletakkan sendok dan garpunya, matanya menatapku tajam. Maya, Ibu dengar di pesta ulang tahun tempo hari kamu sedikit membuat keluarga kita kehilangan muka. Jantungku terasa diremas. Aku berusaha menjaga suaraku agar tetap tenang. Maya hanya membawa hadiah sesuai kemampuan Maya, Bu. Maya tidak berpikir, keluarga kita punya status, potongnya. Senyumnya setipis kertas, bisa robek kapan saja. Kamu itu menantu bungsu, kemanapun pergi harus tahu cara menjaga nama baik. Orang luar tidak peduli kamu miskin atau kaya, mereka hanya melihat keluarga suami kamu. Aku menunduk. Iya, Bu. Maya mengerti. Tetapi Ibu Dewi melanjutkan. Perempuan yang sudah menikah itu yang paling penting adalah penampilan. Sedangkan kamu malah membiarkan orang lain menertawakan kita, setiap katanya seperti sayatan halus, tidak dalam tetapi perih. Citra ikut menimpali, pura-pura polos tetapi suaranya setajam silet. Lain kali Mbak tanya aku saja, nanti aku kasih saran. Maklum, aku tahu selera Mbak kan sederhana sekali, aku menelan rasa sesak di tenggorokan. Suasana di ruangan itu begitu pekat hingga aku sulit bernapas, tetapi aku tetap bersikap lembut karena tidak ingin membuat Baskara serba salah. Ia meletakkan tangannya di lututku di bawah meja, seolah meminta maaf, tetapi ia tetap diam. Keheningan itulah yang lebih menyakitiku daripada kata-kata apapun. Setelah makan, Ibu Dewi memanggilku ke ruang keluarga. Di ruangan yang luas itu, cahaya lampu kuning menyoroti wajahnya, membuat setiap garis di wajahnya tampak lebih dingin. Maya, Ibu bicara terus terang ya, kamu itu terlalu baik. Orang baik itu gampang ditindas. Di rumah ini, kamu harus tahu posisimu. Aku berdiri tegak. Baik, Bu. Maya tahu. Bagus kalau tahu. Latar belakangmu seperti apa, kita semua paham. Tapi sejak menjadi menantu di rumah ini, kamu harus belajar hidup dengan cara yang pantas. Jangan sampai orang luar bilang menantu keluarga Suryo kampungan. Aku menggigit bibir, merasa kakiku goyah. Ia menyebutku kampungan tepat di hadapanku, seolah sedang mengupas lapisan terakhir harga diriku yang tipis. Sebelum aku sempat berkata apa-apa, Ibu Dewi mendekat, tangannya menekan bahuku. Untung Baskara sayang padamu, kalau tidak, Ibu juga sulit menerimamu. Aku mengerti makna di balik kalimat itu. Kamu bisa berada di sini hanya karena beruntung. Aku menunduk hormat lalu melangkah keluar dari ruangan itu, kakiku gemetar. Baskara sudah menunggu di halaman, ia mendekat dengan cemas. Sayang, maafkan aku, Ibu memang keras, tapi tidak ada maksud jahat. Aku menatapnya. Menurutmu, perkataan Ibu tadi tidak ada maksud jahat? Ia terdiam. Keheningan kali ini membuat hatiku jatuh ke dalam kegelapan. Kami pulang dalam kebisuan yang menakutkan. Aku menyandarkan kepala di jendela mobil, melihat lampu jalanan yang berlalu, dan merasa seperti orang luar dalam kehidupanku sendiri. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga itu, tetapi aku bisa melihat dengan jelas bahwa pintu yang mereka buka untukku bukan untuk menyambutku masuk, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku akan selamanya menjadi orang luar. Dan aku tidak tahu bahwa luka kecil di meja makan itu hanyalah benih dari badai besar yang akan datang. Setelah makan malam yang penuh sindiran itu, kukira dengan berdiam diri beberapa hari, segalanya akan mereda. Tapi aku terlalu naif. Keluarga suamiku seperti pintu dengan kunci tak terlihat. Setiap kali aku merasa berhasil melangkah lebih dalam, pintu itu selalu menjepit tanganku dengan menyakitkan. Sore itu, saat baru pulang kerja, aku menerima pesan dari ibu mertuaku.
Malam ini pulang cepat, ibu mau ada rapat keluarga. Tanpa sapaan, tanpa alasan, hanya ibu mau, dan aku tentu saja harus hadir. Aku menghela napas dan mengirim pesan pada Baskara, tetapi ia tidak menjawab, mungkin sedang sibuk bekerja. Aku berkata pada diri sendiri, baiklah, pulang saja dan lihat ada apa. Ketika aku tiba di villa, seluruh keluarga sudah berkumpul. Ibu Dewi duduk di kursi utama, wajahnya sedingin es. Ayah mertuaku, Bapak Suryo, tidak banyak bicara, tetapi matanya seolah menghindar. Citra melipat tangan di dada, wajahnya masam seolah siap bertengkar, hanya Baskara yang belum ada. Begitu aku masuk, Ibu Dewi langsung bersuara. Maya, kamu tahu kenapa hari ini ibu memanggilmu? Aku menjawab jujur. Tidak, Bu. Ia mengangkat ponselnya dan memutar layarnya ke arahku. Terpampang foto diriku sedang memotret produk untuk kantor. Sudut pengambilannya agak menunduk, dengan pencahayaan kuning, membuatnya terlihat seperti aku sedang live streaming jualan di pinggir jalan. Aku terkejut. Bu, foto ini siapa yang kirim? Citra tertawa. Pasti teman Mbak. Hebat ya, jadi menantu konglomerat tapi masih jualan online. Waktu nikah dulu, aku tidak menyangka Mbak sesederhana ini. Aku menahan amarah. Ini pekerjaan kantor, diminta memotret produk, bukan live streaming jualan. Tapi Ibu Dewi tidak mau mendengar. Ia melipat tangannya. Suaranya memberat. Orang lain lihatnya kamu sedang melakukan pekerjaan apa? Citra menantu itu penting. Maya, kamu bekerja seperti ini, tidak akan ada yang menghormatimu. Nanti nama baik keluarga ini juga ikut terbawa. Saya tidak melakukan hal yang memalukan, Bu. Aku mencoba menjelaskan. Ia menatapku dari atas ke bawah. Kamu tidak mengerti. Keluarga ini punya status, kamu harus hidup sesuai dengan itu. Dadaku terasa sesak. Saya bekerja karena ingin mandiri, saya tidak memakai uang siapapun. Ayah mertuaku yang sejak tadi diam, tiba-tiba angkat bicara. Nak Maya, di keluarga ini, apapun yang dilakukan harus demi gengsi. Aku tersenyum getir. Tapi gengsi tidak bisa memberi saya makan, Pak. Kalimat itu mungkin terlalu tajam. Seluruh ruangan serempak menatapku seolah aku baru saja melakukan pelanggaran besar. Citra tersenyum sinis. Tuh, ayah, ibu, lihat kan? Katanya menantu yang baik. Aku tidak ingin menjelaskan lagi. Aku bertanya dengan lembut, jadi, malam ini keluarga memanggil saya hanya untuk membicarakan ini? Ibu Dewi mengangguk. Benar. Ibu mau kamu berhenti dari pekerjaan itu, pulang ke rumah bantu-bantu ibu dan belajar bersikap sebagai menantu yang benar. Aku terdiam beberapa detik. Maksud ibu, saya harus berhenti kerja? Benar, mulai besok. Tanganku terasa dingin. Aku tahu keluarga suamiku tidak suka wanita bekerja, tapi aku tidak menyangka mereka akan memintaku meninggalkan karierku secara terang-terangan seperti ini. Aku telah berjuang bertahun-tahun untuk mencapai posisiku sekarang. Aku tidak bisa kehilangannya hanya karena seseorang merasa itu tidak berkelas. Aku bertanya lagi untuk memastikan tidak salah dengar. Kalau saya tidak mau berhenti, bagaimana, Bu? Ibu Dewi tidak menjawab, hanya mengangkat alisnya seolah jawabannya sudah jelas. Udara di ruangan itu terasa begitu berat seolah ada batu besar yang menekan dadaku. Tepat saat itu, pintu terbuka. Baskara masuk, kemejanya masih belum dilepas. Melihat wajah tegang semua orang, ia langsung mendekatiku. Ada apa ini? Citra langsung menyahut, kakak ipar kerjanya, aneh-aneh, Bu. Disuruh berhenti malah membantah. Baskara mengerutkan kening menatapku. Maya, apa benar ibu menyuruhmu berhenti? Aku mengangguk, diam-diam menunggu ia mengatakan sesuatu yang perlu ku dengar. Tidak, istriku bekerja itu normal, Bu, jangan dipaksa. Tapi ia menatap ibunya cukup lama, lalu berkata dengan suara pelan yang cukup untuk menyakitiku. Tapi perkataan ibu juga tidak salah. Citra keluarga kita memang harus dijaga. Aku menoleh padanya. Maksudmu, aku sebaiknya berhenti? Ia tidak menjawab langsung. Sekali lagi, keheningan. Aku merasa seperti jatuh ke dalam lubang tanpa dasar. Ayah mertuaku menatapku. Suaranya lembut tetapi penuh tekanan. Kamu hanya perlu mengerti bahwa kamu adalah menantu di rumah ini.
Kamu harus hidup mengikuti aturan. Aku tersenyum sinis. Lalu aturan itu siapa yang buat? Semua orang boleh bebas, hanya saya yang harus patuh. Citra berdiri. Kamu bicara tidak sopan ya? Aku menatap lurus ke arahnya. Suaraku tenang hingga terasa dingin. Tidak sopan atau tidak, kamu yang paling tahu. Suasana menjadi begitu tegang, seolah akan meledak jika ada yang bernapas terlalu keras. Aku tahu jika aku tinggal lebih lama, aku akan hancur. Aku berdiri dan menatap ibu mertuaku. Bu, saya menghormati keluarga ini, tapi saya juga ingin dihormati. Saya tidak akan berhenti bekerja. Jika keluarga merasa pekerjaan saya memalukan, saya minta maaf. Tapi saya tidak akan menukar kehormatan dan harga diri saya hanya untuk menyenangkan orang lain. Aku menoleh ke Baskara, menunggunya mengatakan satu kalimat untuk membelaku. Hanya satu kalimat. Namun, ia menunduk, menghindari tatapanku. Dan keheningan itu lebih tajam dari pisau. Aku melangkah keluar rumah diiringi teriakan Ibu Dewi. Maya, melangkah keluar dari rumah ini berarti kamu mempersulit dirimu sendiri nanti. Aku tidak menoleh. Angin malam menampar wajahku, terasa dingin dan perih. Tapi itu lebih baik daripada berada di dalam rumah yang penuh cahaya, namun hampa kasih sayang. Aku tidak tahu bahwa langkahku keluar malam itu adalah langkah pertama yang akan membawaku ke dalam pertempuran terpanjang dalam hidupku. Setelah pertengkaran hari itu, aku berusaha menjaga jarak dengan keluarga suamiku. Tapi yang tidak kusangka, orang pertama yang menyerangku bukanlah ibu mertuaku, melainkan Citra. Hari itu, aku sedang mengerjakan desain baru untuk kantor ketika sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu tahu suamimu ada di mana? Disertai sebuah foto Baskara sedang berdiri di depan sebuah kafe, berhadapan dengan seorang wanita asing. Kukira itu hanya berita bohong. Baskara bukan orang seperti itu. Tapi tanganku tetap gemetar saat membuka foto itu. Wanita di foto itu berpakaian rapi, cantik dan terlihat familiar. Beberapa saat kemudian, aku baru ingat, dia adalah sahabat lama Baskara semasa kuliah. Aku tidak mengatakan apa-apa pada siapapun, hanya diam menunggu suamiku pulang. Malamnya, Baskara pulang telat. Begitu melihatku, ia tersenyum canggung. Hari ini agak sibuk. Maaf ya, sayang. Aku bertanya pelan, tadi ketemu teman lama, wajahnya menegang sesaat. Iya, kebetulan saja. Jangan berpikir macam-macam. Aku mengangguk, tidak ingin memperpanjang masalah. Tapi saat ia mandi, ponselnya menyala. Pesan dari wanita yang sama. Lain kali jangan buru-buru pergi, aku masih banyak yang mau diceritakan. Aku tidak menyentuh ponsel itu, hanya menatapnya beberapa detik lalu melangkah ke balkon untuk mencari udara. Aku tidak cemburu, tapi ada ruang hampa yang aneh di hatiku. Perasaan itu semakin besar ketika keesokan malamnya, Citra tiba-tiba datang ke apartemen kami. Ia berdiri di depan pintu, melipat kedua tangannya. Buka pintunya, Mbak, aku tidak akan membuat onar, aku membiarkannya masuk. Ia mengamati apartemen kami, meletakkan tasnya lalu bicara tanpa basa-basi. Mbak tahu kenapa ibu mau Mbak berhenti kerja? Karena Mbak tidak cocok dengan keluarga kami, sesederhana itu. Aku diam mendengarkannya melanjutkan. Suaranya penuh kepuasan. Mbak pikir Mas Baskara akan selalu membela Mbak? Tidak akan. Dia hanya takut ibu kehilangan muka, sedangkan Mbak hanya bayangan di sampingnya. Aku bertanya, kamu mau apa? Ia tersenyum sinis. Aku mau Mbak tahu posisi Mbak, dan jangan berpikir bisa mempertahankan Mas Baskara. Aku langsung paham, pesan tentang wanita itu pasti dikirim olehnya. Aku menatapnya lurus. Kamu berusaha membuatku cemas agar aku menyerah, kan? Citra mengangkat bahu. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Mbak tidak cocok, ibu benar. Aku meletakkan gelas di meja, suaraku tenang. Kamu membenciku, aku paham. Tapi jangan jadikan urusan pribadi kami sebagai mainanmu. Citra terdiam sejenak, matanya berkilat. Mbak pikir aku melakukan ini karena benci? Bukan. Aku melakukan ini karena Mbak mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Aku terpaku. Apa maksudmu? Ia tidak menjawab, hanya mengucapkan kalimat ambigu. Mbak masuk ke keluarga ini adalah sebuah kesalahan sejak awal. Lalu ia pergi, meninggalkanku yang membeku di depan pintu.
Malam itu Baskara pulang dan memelukku dari belakang. Maya, jangan biarkan hal-hal sepele membuatmu sedih. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku hanya bersandar di bahunya tanpa berkata apa-apa. Karena aku tahu, di rumah ini, orang yang paling menyakitiku bukanlah orang luar, melainkan mereka yang menyandang nama keluarga. Dan firasatku mengatakan ini hanyalah permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Setelah malam kedatangan Citra, muncul keheningan yang aneh antara aku dan Baskara. Bukan pertengkaran, bukan sikap dingin. Hanya saja kami berdua seolah menarik diri, menciptakan jarak tak kasat mata yang terasa berat. Suatu hari aku pulang kerja telat. Saat membuka pintu, kulihat Ibu Dewi sudah duduk di sofa apartemen kami. Di sebelahnya ada tas besar, seolah sudah bersiap untuk pindahan. Aku terkejut. "Bu, kenapa Ibu di sini?" Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapan yang sangat kukenal. Tatapan seseorang yang selalu merasa aku tidak cukup baik. "Ibu dengar kalian berdua belakangan ini ada masalah." Suaranya datar dan dingin. Aku menarik napas dalam-dalam. "Tidak ada yang serius, Bu." Ia perlahan berdiri dan mendekatiku. "Maya, kamu harus mengerti. Seorang wanita bisa mempertahankan suaminya karena tahu cara mengurusnya, bukan karena sibuk dengan pekerjaan sepanjang hari. Saya bekerja untuk masa depan kami berdua, Bu." Ibu Dewi mengerutkan bibir. "Soal masa depan, Ibu tahu caranya. Tugasmu adalah menjaga keluarga ini dari gosip. Kalau kamu tidak bisa, biar Ibu yang lakukan." Aku mendengar sesuatu yang tidak wajar dalam kata-katanya. Belum sempat aku bereaksi, pintu terbuka. Baskara masuk. Melihat ibunya, ia terkejut. "Bu, kenapa Ibu di sini?" Ibu Dewi langsung bicara. "Ibu datang untuk bicara mewakili anak ini? Kalian hidup seperti apa sampai tetangga heboh membicarakan kalian?" Aku terdiam. "Tetangga membicarakan apa, Bu?" Ia melirikku sekilas lalu menoleh pada putranya. "Baskara, Ibu bicara jujur. Anak ini sekarang tidak fokus mengurus keluarga. Dia membiarkan orang lain bilang kamu ditelantarkan orang-orang bergosip kamu dekat lagi dengan teman lamamu. Ibu tidak mau hal-hal seperti ini mencoreng nama baik keluarga." Aku mengepalkan tangan. "Gosip. Tidak ada yang memberitahuku apa-apa, tapi entah bagaimana Ibu Dewi tahu lebih dulu. Ternyata bukan tetangga. Ini pasti ulah Citra. Hanya dia yang bisa menyebarkan gosip seperti ini." Aku menatap Baskara, menunggunya menyangkal. Tapi ia hanya berkata pelan, "Bu, aku dan Maya baik-baik saja." "Ibu dengar dari siapa?" "Tidak penting dari siapa. Yang penting, Ibu sudah dengar," jawabnya cepat. Lalu ia menoleh padaku, suaranya merendah tapi penuh tekanan. "Maya, Ibu katakan terus terang." Istri yang bijak itu menjaga suaminya dengan kelembutan. "Semakin kamu keras kepala, semakin kamu mendorong suamimu menjauh." Kalimat itu seperti tamparan tak terlihat. Aku tidak tahan lagi. Ibu bicara seolah-olah semua ini salah saya. Saya tidak membuat masalah, saya tidak ikut campur dengan masa lalu Mas Baskara. "Bagus. Kalau begitu buktikan. Mulai besok, kamu cuti dulu dari pekerjaanmu, di rumah urus Baskara untuk Ibu." Baskara menghela napas, hendak bicara. Aku menoleh padanya, berharap ia akan mengatakan sesuatu yang perlu ku dengar. Namun, ia hanya memegang tanganku dengan lembut. "Maya, istirahat beberapa hari juga tidak apa-apa." Aku menarik tanganku. "Istirahat? Kamu menyebut ini istirahat? Aku harus meninggalkan pekerjaanku?" Ia menunduk, tampak bingung. Sementara Ibu Dewi tersenyum tipis seolah tujuannya tercapai. "Lihat kan, Maya? Ibu tidak salah bicara. Suamimu sendiri tidak berani membelamu. Itu pertanda kamu harus introspeksi diri." Semua di dalam diriku seolah hancur. Suasana di ruangan itu begitu pekat hingga aku tidak kuat berdiri. Aku menarik napas dalam dan menatap lurus ke mata ibu mertuaku. "Ibu tenang saja. Saya tidak akan pernah membiarkan orang lain bilang suami saya ditelantarkan. Tapi saya juga tidak akan menjalani hidup yang sudah ibu atur." Aku menoleh ke Baskara, suaraku lirih tapi jelas. "Aku butuh suami yang berani berdiri di sampingku, bukan di samping ibunya." Seluruh ruangan hening. Ibu Dewi membentak, "Kamu sudah keterlaluan.
Aku hanya menjawab, saya mengatakan yang sebenarnya. Aku mengambil tasku dan melangkah keluar rumah di tengah tatapan marah dan meremehkan darinya. Baskara memanggil, Maya. Kamu mau kemana? Aku menoleh, tersenyum getir. Aku mau mencari diriku sendiri, sebelum aku lupa siapa aku sebenarnya. Pintu tertutup di belakangku. Suara pelan itu memberiku pertanda bahwa pernikahan ini baru saja mengalami keretakan yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Setelah meninggalkan rumah hari itu, aku tidak pergi jauh. Aku hanya berdiri di bawah pohon rindang di depan kompleks apartemen, menarik napas panjang untuk menahan air mata. Aku tidak mau menjadi istri yang terus-menerus menangis karena suaminya, tetapi ketika luka sudah terlalu lama dipendam, ia meledak begitu saja tanpa bisa kukendalikan. Malam itu Baskara tidak menelepon. Aku juga tidak mencarinya. Kami berdua tenggelam dalam keheningan. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal untuk bekerja. Tapi begitu tiba di kantor, aku merasa pusing. Semua di hadapanku berputar. Aku berpegangan pada meja, tanganku gemetar hebat. Seorang rekan kerja melihatku pucat dan membantuku duduk. Mbak Maya. Wajah Mbak pucat sekali, tidak apa-apa. Aku menggeleng pelan, tapi perutku terasa mual. Akhirnya aku izin untuk pergi ke rumah sakit. Aku tidak berpikir akan sakit parah, hanya khawatir karena beberapa hari terakhir terlalu banyak tekanan. Tapi ketika dokter masuk membawa hasil tes, wajahnya tampak lembut. Selamat, Bu. Kehamilannya sudah sekitar 7 atau 8 minggu. Aku termangu, jantungku seolah berhenti berdetak. Aku hamil. Aku menatap foto USG, sebuah titik kecil di tengah latar belakang hitam. Sebuah kehidupan sedang tumbuh di dalam tubuhku tanpa kusadari. Kehangatan menjalari tubuhku, membuat mataku berkaca-kaca. Keluar dari rumah sakit, aku berdiri lama di trotoar, satu tangan memegang hasil tes, tangan lainnya di perutku. Makhluk kecil ini ada di sini, terlepas dari semua kekacauan dalam hidupku. Aku menelepon Baskara. Suaranya tercekat saat mendengar kabar itu. Kamu beneran hamil, Maya? Kamu bikin aku bahagia sekali. Aku hanya diam mendengar napasnya yang terengah-engah seperti anak kecil yang akan menangis. Kami bertemu malam itu juga. Begitu datang, ia memelukku erat, seolah ingin menyatukan kembali semua retakan di antara kami. Maya, maafkan aku. Beberapa hari ini aku terjebak antara ibu dan kamu, tapi aku bersumpah, kamu dan anak kita adalah yang terpenting. Aku menyandarkan kepala di bahunya, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. Tapi kebahagiaan belum lengkap, kekhawatiran sudah datang. Malam itu, seluruh keluarga suamiku tahu. Citra dan Ibu Dewi meminta kami segera datang. Kukira mereka akan memberi selamat. Satu ucapan sederhana saja sudah cukup membuat hatiku lega. Tapi saat melangkah masuk ke ruang keluarga, aku sadar aku salah. Citra berlari keluar, tersenyum. Mbak hamil beneran? Bagus sekali. Senyumnya terlalu manis, terlalu dibuat-buat hingga membuatku merinding. Ibu Dewi memegang tanganku dengan lembut. Maya, ibu ikut senang. Tapi kamu harus hati-hati. Kondisimu lemah, kehamilan itu tidak mudah. Aku berdiri diam. Ada sesuatu yang aneh di mata mereka. Aku tidak bisa menamakannya, tapi firasatku mengatakan itu bukan kebahagiaan. Setelah makan malam, saat aku keluar dari kamar mandi, asisten rumah tangga, ART kami berdiri di lorong, matanya tampak panik. Ia menarik tanganku pelan, suaranya bergetar, Mbak Maya, Mbak harus hati-hati. Jangan percaya semua omongan mereka. Jantungku berdebar kencang. Mbak bicara apa? Ia melihat sekeliling lalu berbisik di telingaku. Tadi malam saya dengar mereka bicara di kamar. Mereka bilang anak ini tidak boleh lahir. Aku membeku, seluruh tubuhku seolah terendam air es. Kukira aku salah dengar, tapi mata ART itu penuh ketakutan. Saya dengar jelas Non Citra bilang, biar aku yang urus. Dan ibu bilang harus segera diatur. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Mbak jangan makan apapun yang mereka kasih, jangan lama-lama di sini, dan jaga diri baik-baik. Aku berdiri di tengah lorong yang luas, kakiku gemetar hingga ingin jatuh. Semenit yang lalu,
Aku adalah seorang wanita yang baru pertama kali hamil, penuh harapan. Semenit kemudian, aku menjadi seorang ibu yang harus melindungi anaknya dari keluarga suaminya sendiri. Aku meletakkan tangan di perutku, di sanalah makhluk kecilku berada. Dan aku tahu, sejak saat ini, aku bukan lagi istri yang pasrah. Aku adalah seorang ibu yang harus berjuang. Setelah peringatan dari ART, aku pulang dengan hati gelisah. Aku tidak berani mengatakan apapun pada Baskara. Ia masih tenggelam dalam kebahagiaan akan menjadi seorang ayah, sementara aku memendam ketakutan yang tak terkatakan. Aku berkata pada diri sendiri, cukup berhati-hati dan menjauh dari keluarga mertua untuk sementara waktu. Tapi aku salah. 3 hari kemudian, keluarga suamiku mengumumkan akan mengadakan selamatan untuk menghormati leluhur, dan semua menantu wajib hadir. Aku tidak mau datang, tapi Baskara menatapku dengan cemas. Maya, ibu akan marah kalau kamu tidak datang. Pergi sama aku, ya? Aku akan ada di sampingmu. Tidak akan ada yang macam-macam. Aku menatap wajah tulusnya dan luluh. Aku ingin mempercayainya sekali lagi. Upacara diadakan di rumah joglo kuno milik keluarga, dikelilingi taman yang rimbun. Suasana sakral membuatku sedikit tegang, tapi aku tetap berjalan di samping Baskara. Tangannya tak pernah lepas dari tanganku. Saat semua orang sibuk menyiapkan sesajen, aku beristirahat sejenak karena merasa pusing. Citra mendekat, tersenyum seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kakak ipar, biar aku antar ke kamar atas untuk istirahat. Mbak kelihatan pucat. Aku ragu. Peringatan ART terngiang di kepalaku. Jangan percaya mereka. Tapi Citra terlihat begitu baik, senyumnya begitu lembut. Baskara sedang sibuk dan tidak memperhatikan. Aku pikir aku tidak bisa curiga tanpa alasan. Aku mengangguk. Ia menuntunku menaiki tangga kayu yang sudah tua. Setiap langkah berderit pelan. Di anak tangga ketiga, aku mulai merasa sesak napas. Di anak tangga kelima, jantungku berdebar kencang. Citra berjalan di depanku, tangannya memegang pegangan tangga. Ia menoleh ke belakang. Hati-hati ya, Mbak. Tangganya agak licin. Aku melangkah satu anak tangga lagi, dan tepat pada saat itu, aku melihat Citra sedikit menyenggolkan kakinya. Aku tidak percaya dengan mataku, semuanya terjadi begitu cepat. Kakiku terpeleset dari pijakan kayu, seluruh tubuhku oleng. Aku menggapai-gapai udara, tapi tidak ada yang bisa kupegang. Aku hanya sempat mendengar Citra berteriak dengan nada penuh kepura-puraan. Ya ampun Mbak, hati-hati. Lalu aku terjatuh. Waktu seolah terhenti. Aku merasakan tubuhku menghantam lantai keramik, rasa sakit yang tajam menembus dari perut hingga ke dada. Napasku tercekat, terasa panas lalu dingin. Aku melihat darah merembes dari gaunku, menyebar di lantai seperti noda tinta merah. Semua aroma di upacara itu dupa, kayu, bunga tiba-tiba menjadi begitu menyengat, begitu menyakitkan hingga aku ingin pingsan. Baskara berlari menghampiri, berteriak, Maya. Ya Tuhan, Maya. Ia menggendongku, tubuhnya gemetar seperti orang kehilangan akal. Aku berusaha membuka mata, menatapnya, bibirku bergetar tapi tak sanggup bicara. Di kepalaku hanya ada satu kalimat. Anakku, jangan tinggalkan ibu. Setelah itu, aku tidak tahu apa-apa lagi. Ketika sadar, aku sudah di rumah sakit. Bau desinfektan membuatku bergidik. Baskara duduk di samping tempat tidur, matanya merah dan bengkak. Begitu melihatku membuka mata, ia menunduk dan memeluk. Maya, maafkan aku. Maafkan aku. Aku menyentuh perutku, kosong. Saat itu juga, aku tahu bayiku sudah tiada. Tenggorokanku tercekat, air mata mengalir tanpa suara. Baskara menangis seperti anak kecil, tapi rasa sakitnya tidak bisa menyentuh jurang kesedihan di hatiku. Seorang dokter masuk, menepuk bahuku. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi janinnya terlalu lemah dan jatuh dari tangga yang tinggi. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir di kedua sisi wajahku. Aku kehilangan anakku. Anak pertamaku, hilang dengan cara yang paling kejam. Sore itu, Art kami diam-diam datang menemuiku. Suaranya panik.
Mbak Maya, saya sudah bilang tapi Mbak tidak dengar. Tangga itu ada yang menyiram air sebelum Mbak datang. Aku meremas spray. Aku tahu siapa pelakunya. Aku tahu siapa yang berdiri di sana. Dan sejak saat itu, hatiku tidak lagi dipenuhi kesedihan, melainkan keheningan yang membekukan. Keheningan yang bersiap menjadi badai. Aku dirawat di rumah sakit selama 3 hari. 3 hari yang terasa seperti 3 tahun. Baskara nyaris tidak pernah meninggalkan sisiku. Tapi ia tidak tahu bahwa dalam setiap genggaman tangannya, aku merasakan jarak yang diciptakan oleh keluarganya sendiri. Pada hari ketiga, aku terbangun karena mendengar bisikan di luar kamar. Itu suara ibu mertuaku. Menantu macam apa sampai bisa kejadian seperti ini? Bawa sial untuk keluarga. Sekarang keguguran, memang dari awal juga susah menjaga kandungan itu. Aku mendengar setiap katanya jatuh seperti pisau. Bukan kasihan, bukan khawatir, hanya ketakutan dan celaan. Citra berdiri di sampingnya, suaranya manja. Aku kan tidak sengaja membuat Mbak jatuh, Bu. Tangganya memang licin. Aku takut Mas Baskara marah, makanya beberapa hari ini tidak berani menjenguk. Aku menggigit bibir hingga berdarah. Licin. Gadis itu menyiram air di sana. Aku tidak punya bukti untuk ditunjukkan pada Baskara, tapi hatiku tahu lebih baik dari siapapun. Ketika mereka masuk ke kamar, aku sudah duduk. Ibu mertuaku mengubah nada bicaranya secepat membalik halaman buku. Maya, sudah baik kan? Ibu khawatir sekali. Aku menatapnya dengan tatapan begitu dingin hingga ia sendiri sedikit terkejut. Aku tidak berkata apa-apa. Terkadang, keheningan adalah senjata yang lebih tajam dari kata-kata. Citra hendak memegang tanganku. Aku menarik tanganku. Ia terkejut, tapi segera menyembunyikannya dengan senyum lembut palsu. Kakak ipar, jangan marah lagi ya. Aku menatap lurus ke arahnya. Kejadian hari itu, aku ingat dengan sangat jelas. Hanya dengan satu kalimat itu, wajahnya pucat pasi. Baskara yang duduk di samping, menatap bingung antara aku dan adiknya. Aku tahu ia sedang berusaha mempercayai keluarganya, tapi ia juga mulai melihat apa yang selama ini coba ia sangkal. Aku tidak mau bertengkar, tidak mau menangis. Rasa sakit kehilangan anak telah mengikis semua kelemahanku. Aku hanya ingin pergi dari sini. Setelah keluar dari rumah sakit, aku kembali ke apartemen kami. Malam itu, Baskara memegang tanganku erat. Maya, aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya ingin kamu jujur pada. Aku menatapnya lama, lalu berkata perlahan, kamu tidak bisa melindungiku. Mulai sekarang, aku akan melindungi diriku sendiri. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku mencintainya, tapi cinta saja tidak cukup untuk membuatku percaya pada perlindungannya lagi. Malam itu, aku membuka laptop yang sudah lama kutinggalkan. Cahaya layar menyinari wajahku, tapi itu bukan lagi wajah wanita yang lemah. Aku mulai meninjau kembali informasi terkait Nusantara Group, perusahaan tempatku bekerja, dan juga Suryo Kencana Group, perusahaan yang dikelola ibu mertuaku. Aku menyadari satu hal penting. Suryo Kencana sangat bergantung pada 2 kontrak pasokan yang keputusannya ada di tangan Nusantara Group. Jantungku berdebar pelan. Sebuah rencana perlahan terbentuk, tidak gegabah, tidak balas dendam murahan. Aku akan menyerang di titik yang paling mereka banggakan. Uang, kekuasaan, dan reputasi. Di cermin terpantul wajahku yang lembut tetapi ada satu garis yang telah berubah. Tidak ada lagi ketakutan. Aku berbisik dalam gelap, kalian telah menyentuh hal paling berharga dalam hidupku, sekarang giliranku. Setelah kehilangan anakku, aku bukan lagi wanita yang hanya bisa pasrah. Aku bangun setiap pagi dengan kesadaran yang dingin. Baskara mencoba menebus kesalahannya, tapi jarak di antara kami sudah menjadi jurang yang lebar. Aku tahu ia tulus menyayangiku, tapi kelemahannya membuatku tidak bisa lagi bersandar padanya. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya tahu bahwa aku harus bangkit sendiri. Seminggu setelah keluar dari rumah sakit, aku kembali bekerja. Rekan-rekan menatapku dengan iba, tapi aku tidak membiarkan siapapun bertanya banyak. Aku bekerja dalam diam,
fokus pada 2 kontrak yang menjadi sandaran perusahaan Suryo Kencana. Aku sadar, jika aku mengusulkan untuk meninjau ulang sumber pasokan dari pihak kami, prosesnya akan memakan waktu cukup lama untuk menimbulkan kesulitan besar bagi keluarga suamiku. Aku tidak merusak, aku hanya memperketat apa yang selama ini mereka anggap remeh. Setelah mendapat izin dari direktur, aku mengajukan proposal audit untuk 2 proyek yang menunggu penandatanganan. Semuanya sesuai prosedur, sesuai hukum, tidak ada yang bisa menyalahkanku. Tapi aku tahu, penundaan beberapa minggu saja akan membuat Suryo Kencana berada di bawah tekanan finansial. Malam itu, aku duduk di dekat jendela, teh di cangkirku sudah dingin. Baskara mendekat. Maya, belakangan ini kamu terasa berbeda. Aku tersenyum tipis, mataku masih menatap lampu kota. Aku hanya sedang belajar melindungi diriku sendiri. Ia terdiam, lalu memelukku dari belakang. Aku takut kamu perlahan menjauh dariku. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya. Kamu tidak akan kehilanganku. Tapi kamu harus paham, aku tidak bisa seperti dulu lagi. Itulah kenyataannya. Aku masih mencintainya, tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang telah dilakukan keluarganya. Aku harus berdiri tegak sebelum bisa mempercayai siapapun lagi. 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari ibu mertuaku. Maya, apa yang kamu lakukan di Nusantara Group? Kenapa 2 kontrak Suryo Kencana diminta diaudit ulang? Aku menjawab dengan tenang. Saya hanya mengikuti prosedur, Bu. Tidak ada prioritas khusus untuk siapapun. Ibu Dewi membentak, kamu mau balas dendam, kan? Aku tersenyum tipis. Kalau saya mau balas dendam, saya tidak perlu mengikuti aturan hukum seperti ini, Bu. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu ia mengubah nadanya menjadi lebih lembut. Maya, jangan persulit keluarga ini lagi. Ibu mohon padamu. Mendengarnya, hatiku terasa dingin. Saat aku kehilangan anakku, ia tidak pernah meminta maaf. Tapi saat uangnya terancam, barulah ia memohon. Aku hanya berkata satu kalimat, ibu sebaiknya tanyakan pada hati nurani ibu. Saya tidak pernah memulai lebih dulu. Aku menutup telepon sebelum ia sempat bicara lagi. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi gemetar di hadapannya. Malamnya, Baskara pulang membawa makanan kesukaanku. Ia mencoba menciptakan suasana ceria, tapi di tengah makan, ia meletakkan sendoknya. Ibu bilang, perusahaanmu sedang memperketat kontrak keluarga kita. Apa itu benar? Aku tidak menghindar. Benar. Aku melakukan tugasku. Tapi kenapa harus sekarang? Bukan aku yang memilih waktunya. Proses audit itu hal biasa. Kalau perusahaan ayah bersih, kenapa harus khawatir? Ia terdiam. Aku bisa melihat pergulatan di matanya, antara ibunya dan aku. Ia tidak tahu harus memihak siapa. Beberapa saat kemudian, ia menghela napas, Maya. Aku mohon padamu, jangan buat hubungan kedua keluarga jadi tegang. Aku takut semuanya hancur. Aku menatapnya, suaraku melembut tapi tegas. Aku tidak melakukan kesalahan. Kalau keluarga ayah tidak mau tegang, seharusnya jangan memulai masalah sejak awal. Ia tidak bicara lagi. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur. Tanganku menyentuh perutku, tempat di mana dulu ada kehidupan kecil. Anakku sudah pergi, tapi ia telah membuatku tumbuh 100 kali lebih kuat. Aku berbisik dalam gelap, tenang saja nak. Ibu akan mendapatkan keadilan untukmu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku tidur tanpa mimpi buruk. Karena aku tahu, perjuanganku baru saja dimulai. Kukira berurusan dengan keluarga mertua sudah cukup melelahkan, tapi hidup selalu punya cara untuk mendorongku ke persimpangan yang tak terduga. Suatu sore saat pulang kerja, aku menerima telepon dari nomor asing. Anda Ibu Maya, kan? Saya menyimpan berkas tentang orang tua angkat Anda. Sebaiknya Anda segera temui saya. Jantungku terasa diremas. Ayah dan ibu angkatku meninggal saat aku masih kecil. Selama ini, aku hanya tahu itu adalah kecelakaan lalu lintas. Semua kesimpulan sudah jelas, hingga suara misterius itu muncul. Malam itu, aku berkata pada Baskara bahwa aku harus pulang ke kampung untuk mengambil beberapa barang lama. Ia menatapku cemas tapi tidak bertanya lebih jauh.
Aku pergi sendiri ke alamat yang diberikan, sebuah bengkel tua yang papan namanya hampir jatuh. Pria yang menyambutku berusia sekitar 50-an, penampilannya lusuh tapi matanya jujur. Ia memberiku sebuah amplop tebal dan berbisik. Dulu, saya yang memeriksa mobil yang kecelakaan itu. Tadinya saya mau menyerahkan laporan asli, tapi ada orang yang datang membayar saya untuk mengubah laporannya. Aku gemetar. Diubah bagaimana, Pak? Ia membuka amplop itu dan menunjukkan kertas yang sudah menguning. Sistem remnya dimanipulasi. Ada bekas potongan benda tajam. Seluruh tubuhku membeku. Kecelakaan itu bukan kecelakaan. Aku berusaha tetap tenang. Siapa yang menyuruh Bapak mengubah laporannya? Ia menatapku sejenak lalu menyebutkan nama yang membuatku terpaku. Seorang wanita bernama Dewi. Aku tidak percaya telingaku. Dewi, ibu mertuaku. Pria itu tidak tahu siapa wanita itu, hanya ingat wajah, postur, dan suaranya yang dingin dan cepat. Aku merasa lantai di bawah kakiku retak. Kenapa Ibu Dewi terkait dengan orang tua angkatku? Mereka tidak pernah saling kenal. Atau aku yang mengira begitu. Aku bertanya lebih lanjut, tapi hanya itu yang ia tahu. Sebelum aku pergi, ia berkata, saya simpan ini bertahun-tahun karena merasa bersalah. Sekarang ada yang bilang saya akan kena masalah kalau terus menyimpannya, jadi saya serahkan pada ibu. Aku memegang amplop itu dan meninggalkan bengkel, tanganku dingin. Langit malam terasa begitu gelap, angin berembus menusuk dada. Aku membuka berkas itu lagi di bawah lampu jalan, huruf-huruf yang bergetar seolah menceritakan kisah yang telah disembunyikan seseorang selama lebih dari 20 tahun. Ketika aku sampai di rumah, Baskara sudah tidur. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap kegelapan. Kenangan tentang ayah dan ibu angkatku menyerbu senyum ayah, pelukan ibu, sore hari saat kami bersepeda di tepi danau. Semua kenangan manis itu tiba-tiba terkoyak oleh sebuah kebenaran yang mengerikan. Seseorang telah merenggut mereka dari hidupku, dan orang itu sangat mungkin adalah wanita yang tinggal di rumah mewah yang pernah kusebut rumah mertua. Aku bertanya-tanya, apa alasan Ibu Dewi? Kenapa ia ikut campur dalam kematian orang tua angkatku? Semalaman aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap amplop itu dan tahu bahwa hidupku akan segera membuka pintu yang lain. Bukan pintu penderitaan, melainkan pintu kebenaran. Dan kebenaran seringkali kejam, tapi harus dihadapi. Aku meletakkan tangan di dada, napasku melambat. Jika ia telah menyentuh masa laluku, maka aku akan membongkar semuanya. Api di hatiku, setelah semua kehilangan, menyala kembali. Tapi kali ini bukan api kesakitan, melainkan api tekad. Setelah malam menerima berkas itu, di kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Kenapa ibu mertuaku terlibat dalam kematian orang tua angkatku? Aku tahu aku tidak bisa bertanya langsung. Ibu Dewi bukan orang yang mudah digoyahkan. Ia punya kekuasaan, uang, dan yang terpenting, keluarga yang selalu membelanya. Tapi aku punya sesuatu yang tidak ia miliki, kebenaran. Keesokan paginya, aku menemui satu-satunya orang yang mungkin bisa memberiku petunjuk, Ibu Anjani, Direktur Utama Nusantara Group, wanita yang telah mendukungku seperti anaknya sendiri. Ia adalah orang yang kupercaya dan yang paling memahami masa laluku. Aku masuk ke ruangannya, meletakkan amplop berkas itu di atas meja. Ia hanya perlu melihat sekilas dan langsung tertegun. Maya, kamu dapat ini dari mana? Aku menceritakan pertemuanku dengan pria di bengkel itu. Begitu selesai, Ibu Anjani bersandar di kursinya, tatapannya muram, seolah baru saja mendengar kembali mimpi buruk lama yang ia kira sudah terkubur. Setelah hening sejenak, ia berkata, Maya, sekarang saatnya ibu ceritakan ini, kamu harus tenang. Jantungku berdebar kencang, tapi aku mengangguk. Ia mulai bercerita perlahan. Kamu pikir kenapa kamu diadopsi? Kamu pikir kenapa waktu itu ibu tahu kamu ada di panti asuhan? Aku diam. Aku tidak pernah curiga. Aku hanya mengira aku anak malang yang beruntung bertemu dengannya. Ibu Anjani menarik napas dalam. Maya, kamu bukan anak yang ditelantarkan. Kamu adalah anak yang dijual. Aku membeku, hawa dingin menjalar di punggungku. Dijual? Ulangku. Suaraku bukan lagi suaraku. Ia mengangguk.
Ada sindikat yang memperjualbelikan bayi untuk membuat dokumen palsu, menukar identitas. Kamu ada di dalam daftar itu, aku mencengkeram meja. Telapak tanganku dingin. Lalu kenapa ayah dan ibu angkatku terlibat? Mereka tidak tahu, jawabnya cepat. Mereka hanya kebetulan menemukanmu. Kalimat itu menghantam dadaku, seluruh tubuhku gemetar. Maksud ibu, mereka dibunuh untuk membungkam mereka? Ibu Anjani menunduk. Benar. Aku menggigit bibir hingga berdarah. Semua emosi berputar di dalam diriku seperti badai. Kenapa ibu tahu semua ini? Ibu menyelidikinya selama bertahun-tahun, jawabnya. Tapi dalangnya terlalu lihai. Dan dalam beberapa foto pengintaian, ada satu wajah yang tidak ingin ibu percaya. Aku menahan napas. Katakan Bu, Ibu Anjani memberiku sebuah foto lama. Aku melihatnya dan merasa jatuh ke dalam kehampaan yang dingin. Itu adalah foto ibu mertuaku, Ibu Dewi. Ia berdiri di depan sebuah klinik swasta, tempat yang dulu dicurigai sebagai pusat transaksi sindikat penjualan anak. Aku gemetar. Bu, dia terlibat dalam sindikat itu? Ibu Anjani menatapku dengan iba. Sangat mungkin, Maya. Tapi ada satu hal lagi yang lebih penting. Ia membuka sebuah amplop kecil, mengeluarkan akta kelahiran lama yang sudah menguning. Di sana tertulis nama anak yang identitasnya ditukar, yaitu aku. Di bagian nama ibu kandung, kosong. Di bagian catatan tertulis. Transaksi 09, anak perempuan. Aku meremas kertas itu, napasku sesak. Anak nomor 09 itu saya? Iya, kata Ibu Anjani. Dan anak nomor 07 di hari yang sama adalah putri dari wanita lain. Seseorang yang baru ibu ketahui belakangan ini punya hubungan dengan suami Ibu Dewi. Aku terpaku. Maksud ibu? Ibu Anjani menatapku, suaranya serius. Maya, ada kemungkinan kamu bukan satu-satunya yang ditukar. Ada anak lain, dan Ibu Dewi berusaha menyembunyikan itu selama lebih dari 20 tahun. Aku duduk tegak, jantungku berdebar kencang. Anak itu siapa? Ibu Anjani tidak langsung menjawab. Ia memberiku selembar kertas terakhir. Di sana tertulis, anak nomor 07 saat ini diadopsi oleh keluarga Suryo. Aku membacanya berulang kali. Keluarga Suryo. Keluarga suamiku. Hawa dingin menjalar di punggungku. Jangan-jangan anak itu? Suaraku tercekat. Ibu Anjani meletakkan tangannya di atas tanganku, berkata perlahan, Maya, ada kemungkinan sangat besar bahwa anak yang dulu diadopsi oleh keluarga Suryo adalah Citra. Pada saat itu, aku tidak lagi mendengar suara AC atau deru mobil di luar. Aku hanya mendengar detak jantungku yang begitu kencang seolah mau meledak. Potongan-potongan teka-teki yang tersebar di ingatanku tiba-tiba menyatu. Kebencian Citra yang tanpa alasan. Tatapannya yang tidak pernah menerimaku. Ucapan ibu mertuaku tentang gengsi. Insiden di tangga. Kalimatnya yang penuh makna, Mbak masuk ke keluarga ini adalah sebuah kesalahan sejak awal. Aku mengerti sekarang. Semuanya mungkin berawal dari identitas asli kami berdua. Dan hidupku tidak dimulai saat aku masuk ke rumah mertua, melainkan dimulai dari sebuah rahasia lebih dari 20 tahun yang lalu. Setelah meninggalkan kantor Ibu Anjani, aku menyetir dengan tangan yang masih gemetar. Setiap kata yang diucapkannya terus terngiang di kepalaku. Anak nomor 07 sangat mungkin adalah Citra. Kamu dan dia ditukar dalam transaksi yang sama. Hal-hal yang dulu kurasa tidak masuk akal, kini menjadi sangat logis. Citra selalu memandangku sebagai perebut, selalu menganggapku sebagai kesalahan keluarga Suryo, selalu berusaha menyingkirkanku. Jika ia memang anak yang ditukar, jika ia mengira dirinya adalah putri kandung keluarga Suryo padahal bukan, aku mengerti kenapa ia begitu takut padaku. Aku adalah bagian dari masa lalu yang tidak ingin ia lihat. Malamnya saat aku tiba di rumah, suasananya aneh. Baskara ada di dapur, sementara Citra duduk santai di sofa seolah itu rumahnya. Ia melirikku dengan senyum tipis. Sudah pulang, Mbak? Aku tidak menjawab. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat, tapi sikap diamku justru membuatnya kesal. Ia berdiri. Mbak jangan pikir karena keguguran, Mas Baskara akan lebih sayang. Justru sebaliknya. Aku menoleh padanya.
Untuk pertama kalinya, aku menatap seseorang dan melihat dengan jelas masa laluku sendiri di matanya. Rasa cemas, takut digantikan, takut kehilangan posisi. Tapi tidak sepertiku, ia memilih menyerang lebih dulu untuk bertahan. Aku berkata dengan tenang, "Citra, seberapa besar kebencianmu padaku?" Ia mengangkat alisnya, tersenyum sinis. "Kenapa bertanya? Memangnya Mbak punya hak untuk tahu?" "Soal hak, aku tidak akan membahasnya," jawabku. "Aku hanya ingin tahu, kebencian itu karena aku istri Mas Baskara, atau karena aku muncul di keluarga ini?" Raut wajahnya berubah sekejap. Hanya sedetik, tapi cukup untuk melihat kilatan ketakutan. "Mbak ngomong ngawur apa sih?" Suaranya meninggi. "Ini rumahku. Mbak itu cuma orang luar." Aku menatapnya lurus. "Kamu yakin?" Ia terpaku. Entah kenapa pertanyaan itu membuatnya pucat. Aku maju selangkah, suaraku pelan tapi tajam. "Kalau aku bilang, kamu dan aku sebenarnya tidak berasal dari keluarga kita yang sekarang, kamu percaya?" Ia menelan ludah. Mbak coba menakut-nakutiku." "Aku tidak perlu menakut-nakutimu," balasku. "Ada hal-hal yang tidak bisa disembunyikan selamanya." Aku melihat dengan jelas tangannya gemetar. Getaran itu bukan karena marah, tapi karena ketakutan naluriah. Ia berteriak, "Diam. Jangan mengarang cerita untuk cari perhatian." Teriakan itu membuat Baskara keluar dari dapur. "Ada apa ini?" Ia menatap kami berdua dengan bingung. Citra berlari memeluk lengan kakaknya, menangis sambil berkata, "Mas, Mbak Maya menakut-nakutiku. Dia bilang hal-hal yang aneh, aku takut." Aku melihat pemandangan itu dan merasa lebih sedih daripada marah. Ia selalu bersembunyi di belakang Baskara, menggunakan air mata untuk menutupi keegoisannya. Baskara menoleh padaku. "Maya, kamu bilang apa?" Aku menghela napas. Aku tidak mau mengatakan kebenarannya tanpa bukti yang jelas. "Tidak ada apa-apa. Kamu jangan khawatir." Tapi jawaban itu justru membuat Citra semakin gemetar. Ia takut aku diam, takut aku tahu lebih banyak dari yang ia duga. Aku masuk ke kamar tidur. Sebelum menutup pintu, aku menatapnya sekali lagi. "Citra, sebaiknya kamu berdoa apa yang aku tahu ini tidak benar." Ia membeku, wajahnya seperti kehabisan darah. Pintu tertutup. Untuk pertama kalinya, aku melihat dengan jelas bahwa ketakutannya berasal dari identitas aslinya, bukan dariku. Dan ketika seseorang takut pada kebenaran, mereka seringkali menjadi nekat. Nekat hingga melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Aku tahu aku harus bersiap untuk badai yang baru. Setelah konfrontasi dengan Citra, hatiku lebih gelisah dari sebelumnya. Aku tidak takut padanya, melainkan takut pada apa yang masih tersembunyi di bawah lapisan lumpur masa lalu. Apa yang dikatakan Ibu Anjani tentang identitas kami membuat segalanya terasa kabur. Aku butuh lebih banyak petunjuk, dan apa yang kutunggu pun datang dengan cara yang tak terduga. Hari itu, aku sedang membereskan dokumen ketika seorang pria mencegatku di depan kantor. Ia tinggi, mengenakan setelan abu-abu, wajahnya dingin. Saat melihatku, ia tersenyum. "Anda Ibu Maya?" Aku mengangguk. Ia membuka dompetnya dan memberikan kartu nama. "Hendra, Wakil Direktur Suryo Kencana Group." Saat melihat nama itu, udara di sekitarku terasa mendingin. Ini adalah orang yang memegang hampir seluruh kekuasaan finansial di perusahaan ibu mertuaku. Aku bertanya langsung, "Anda mencari saya ada urusan apa?" Hendra menatapku dengan mata yang sulit ditebak. "Saya ingin bicara tentang 2 kontrak yang sedang Anda tahan auditnya. Urusan ini akan lebih baik jika kita bertemu secara pribadi." Aku meremas dokumen di tanganku. "Saya tidak punya urusan pribadi dengan Anda." Ia tersenyum. "Bukan urusan pekerjaan. Ini menyangkut keluarga Anda." Kalimat itu membuatku berhenti. "Keluarga saya?" "Benar," jawabnya. "Baik keluarga suami Anda, maupun keluarga kandung Anda." Aku merasa merinding. Apa yang orang ini tahu? Melihatku diam, ia melanjutkan. "Anda tahu kenapa keluarga Suryo selalu melindungi Citra? Kenapa ibu mertua Anda selalu menganggap Anda sebagai duri?" Aku menatapnya tajam. "Katakan saja apa yang ingin Anda katakan." Hendra memasukkan tangan ke saku celana, memiringkan kepala. Karena posisi Citra saat ini seharusnya bukan miliknya,
melainkan milik Anda. Jantungku berdebar kencang. Aku berusaha tetap tenang. Bagaimana Anda tahu? Ia menyeringai. Anda pikir seorang direktur keuangan seperti saya tidak tahu urusan internal keluarga Suryo? Aku menyipitkan mata. Anda tahu untuk apa? Apa Anda terlibat dalam kejadian waktu itu? Hendra tertawa, tawa yang dingin. Terlibat? Tidak. Tapi saya tahu siapa yang terlibat. Bukan hanya Ibu Dewi, tapi juga suaminya, dan satu orang lagi yang jauh lebih berbahaya. Hawa dingin menjalar di punggungku. Aku bertanya, apa maksud Anda? Hendra menatapku, matanya tiba-tiba menjadi serius. Maya, apa yang Anda pegang sekarang hanya lapisan luarnya? Kisah sebenarnya jauh lebih dalam dari yang Anda kira, dan Anda sedang berdiri tepat di pusat badai. Aku mengepalkan tangan berusaha tidak gemetar. Jadi Anda datang untuk membantuku atau mengancamku? Ia tidak langsung menjawab, melangkah mendekat, suaranya merendah. Anda punya dendam pada keluarga Suryo. Saya punya kepentingan saya sendiri. Kita bisa bekerja sama. Aku mundur setengah langkah. Saya tidak bekerja sama dengan orang yang tidak saya kenal. Hendra tersenyum. Nanti Anda akan mengerti. Tapi ingat kata-kata saya. Jika Anda ingin tahu kejadian masa lalu, hanya saya yang berani mengatakannya. Selesai bicara, ia memberiku sebuah amplop tipis. Dokumen ini berisi apa yang sudah saya temukan. Baca baik-baik, lalu telepon saya. Ia berbalik dan pergi, meninggalkanku yang berdiri dengan jantung berdebar-debar. Malamnya, aku membuka amplop itu. Hanya selembar foto yang jatuh ke meja. Aku mengambilnya dan tanganku gemetar hebat. Dalam foto itu, Ibu Dewi berdiri di depan sebuah gudang di area yang dulu dicurigai sebagai tempat transaksi anak. Tapi yang membuatku sesak napas bukan dirinya, melainkan pria yang berdiri di sebelahnya. Seorang pria tinggi berkacamata hitam. Dan di bawah foto itu, ada tulisan tangan. Dalang sebenarnya hari itu bukan Ibu Dewi, melainkan Suryo, ayah mertuamu. Aku meletakkan foto itu, seluruh tubuhku dingin. Ternyata semua ini tidak dimulai dari ibu mertuaku, bukan dari Citra, melainkan dari seorang pria pendiam yang berdiri di belakang segalanya. Pria yang selalu kukira baik dan adil, ternyata adalah orang yang paling dalam mencelupkan tangannya ke masa laluku. Aku duduk, memegangi kepalaku. Sejak saat itu, aku tahu pertarunganku dengan keluarga suamiku bukan lagi antara sesama wanita, melainkan antara aku dan sebuah sistem kekuasaan yang telah bertahan lebih dari 20 tahun. Ketika memegang foto ayah mertuaku berdiri di samping Ibu Dewi, aku merasa seolah seseorang baru saja menarik tirai terakhir dalam hidupku. Aku mencurigai ibu mertuaku, aku mencurigai Citra, tapi tidak pernah terlintas di benakku tentang pria pendiam itu. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, foto itu tergeletak di hadapanku. Baskara keluar dari kamar mandi, melihat raut wajahku yang aneh, ia bertanya, "Maya, kamu kenapa?" Aku menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Menurutmu, ayahmu orang seperti apa?" Ia sedikit terkejut. Ayah orangnya baik, berprinsip. Memang pendiam, tapi sayang sekali pada kami." Aku tidak menjawab. Aku teringat setiap tatapan Bapak Suryo. Setiap kali Ibu Dewi menyalahkanku, ia hanya duduk diam, tidak ikut campur, tapi juga tidak membela. Sebuah keheningan yang terlalu stabil, terkadang adalah topeng yang sempurna. Baskara mendekat. "Ada yang mau kamu bicarakan?" Aku hanya berbisik. "Ada hal yang perlu aku pastikan sebelum memberitahumu." Ia menatapku, matanya ragu. "Jangan membuatku takut." Aku tersenyum sangat tipis. "Aku hanya sedang mencari kebenaran." Keesokan harinya, aku menghubungi Hendra. Ia mengajakku bertemu di sebuah kafe tersembunyi. Begitu aku duduk, ia mendorong sebuah map ke arahku. "Ini semua yang saya kumpulkan bertahun-tahun, Ibu Dewi hanya pelaksana. Dalangnya selalu Bapak Suryo." Aku membuka halaman pertama. Daftar transaksi tahun itu, dengan paraf tulisan tangan S yang berarti disetujui. Aku bertanya, "S itu Suryo?" Hendra mengangguk. Dia tidak pernah turun tangan langsung, tapi mengendalikan jaringan lewat perantara. "Tahun kamu dijual, dialah yang menyetujui dan membersihkan jejak." Aku mendengar itu dan jantungku sesak. Kenapa ayah mertuaku terlibat dalam hal ini?
Hendra melipat tangannya. Uang, kekuasaan, dan satu masalah yang sangat pribadi di keluarganya. Aku menatapnya lurus. Masalah apa? Hendra menyeringai, tatapannya sekilas penuh iba. Istrinya, Ibu Dewi, tidak bisa memberinya anak perempuan. Hal itu memengaruhi perjanjian warisan di klan keluarga Suryo saat itu. Aku terpaku. Ia melanjutkan, dia butuh seorang bayi perempuan. Yang cantik, cerdas, mudah dibentuk. Dan saat itulah kamu muncul. Aku terperangah. Maksud Anda, saya dipilih untuk menjadi anak perempuan keluarga Suryo? Benar, kata Hendra. Tapi di saat-saat terakhir, terjadi masalah. Orang yang membawamu keluar dari titik penjemputan bukan orang suruhan Bapak Suryo, melainkan orang tua angkatmu. Aku mencengkeram kursi. Potongan-potongan masa lalu mulai menyatu. Lalu Citra. Tanyaku. Hendra menatapku dalam. Anak nomor 07, bayi yang digunakan untuk transaksi pengganti saat kamu hilang. Sederhananya, dia adalah rencana B, dan keluarga Suryo menjadikannya satu-satunya putri mereka. Aku mundur, jantungku berdebar begitu kencang. Jadi, artinya aku yang seharusnya mereka adopsi? Ia mengangguk. Benar. Dan karena pertukaran di luar rencana itu, Bapak Suryo harus membereskan orang tua angkatmu untuk menghindari kebocoran. Ceritanya dimulai dari sana. Aku tercekat, dadaku sakit seperti diremas. Kenapa Anda menceritakan semua ini? Apa untungnya untuk Anda? Tanyaku. Ia tersenyum tipis. Saya tahu Anda ingin melawan mereka, dan saya ingin Bapak Suryo kehilangan posisinya. Aku menatap mata Hendra, dan akhirnya mengerti. Ini bukan kebaikan, ini adalah kesepakatan kekuasaan. Saya bantu Anda bantu saya. Sesederhana itu, aku berdiri, mengambil map itu. Saya tidak janji apa-apa. Tapi jika Anda menyembunyikan satu detail pun, saya tidak akan memaafkan Anda. Hendra mengangguk. Ingat saja, orang yang paling harus Anda waspadai bukan Citra, bukan Ibu Dewi, tapi Bapak Suryo. Pria yang terlihat paling baik, justru yang paling berbahaya. Aku meninggalkan kafe. Setiap langkahku terasa berat oleh beban kebenaran. Langit sore mulai jingga, angin meniup wajahku membuat mataku perih. Aku berbisik, Bapak Mertua, jika semua ini benar, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Setelah bertemu dengan Hendra, aku sadar sudah saatnya menghadapi Citra secara langsung. Bukan lagi dengan sindiran atau peringatan samar. Jika tidak dijelaskan, ia akan terus melakukan hal-hal yang tidak terduga. Aku mengajaknya bertemu di apartemen lama kami, tempat yang jarang dikunjungi Baskara dan aku tahu Ibu Dewi tidak akan muncul. Citra masuk dengan waspada. Mbak ajak aku ke sini mau apa? Aku menatapnya, mataku tidak lagi menunjukkan kemarahan, hanya kelelahan seseorang yang telah melalui terlalu banyak guncangan. Aku mau bicara tentang asal-usulmu. Ia tertawa sinis. Lagi-lagi soal itu. Mbak terobsesi ya? Aku meletakkan berkas dari Hendra di atas meja. Suaraku pelan tapi cukup untuk membuatnya terpaku. Kamu tahu kenapa kamu selalu merasa terancam saat aku muncul? Karena jauh di dalam hatimu, kamu tahu posisi yang kamu tempati sekarang tidak sepenuhnya milikmu. Wajah Citra langsung berubah, bibirnya gemetar. Mbak jangan ngawur. Aku berdiri dan mendekatinya. Kamu pernah bertanya-tanya kenapa ibu tidak pernah benar-benar menyayangimu. Dia hanya melindungimu demi gengsi. Kamu pernah bertanya-tanya kenapa di rumah hanya ada foto Mas Baskara dan orang tua, tapi tidak ada satupun fotomu waktu kecil? Seluruh tubuhnya menegang seperti senar yang akan putus. Aku melanjutkan, karena kamu bukan putri kandung mereka. Kamu bukan darah daging keluarga Suryo. Citra mundur, tangannya mencengkeram tepi meja. Tidak mungkin. Mbak mengarang. Ibu paling sayang padaku. Aku menggelengkan kepala. Ibu mertua menyayangimu karena mengira kamu adalah bayi yang ia beli, dan karena ia tidak bisa punya anak perempuan, ia terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat. Ia tidak menangis, rasa takut yang terlalu besar membuatnya linglung. Aku meletakkan kertas bertuliskan anak nomor 07 di hadapannya. Ini adalah kode nomormu dalam transaksi tahun itu. Sedangkan aku, nomor 09. Ia mengangkat wajahnya, menatapku,
matanya basah karena putus asa. Mbak bilang aku barang yang dijual, barang yang ditukar, aku anak yang dibeli. Aku tidak tega, tapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Kamu tidak bersalah dalam hal ini, tapi kamu tumbuh dalam kebohongan yang diciptakan orang lain, dan kamu melampiaskan semua kecemasanmu padaku. Aku menunduk menatap matanya. Kamu membenciku bukan karena aku melakukan kesalahan, tapi karena keberadaanku membuatmu takut kehilangan posisimu. Ia gemetar, kedua tangannya memegangi kepala. Diam, diam, aku tidak mau dengar lagi. Aku menghela napas. Semakin kamu tidak mau mendengar, semakin membuktikan bahwa kamu tahu itu benar. Beberapa saat kemudian, ia bertanya dengan suara tercekat, "Kalau aku bukan anak keluarga Suryo, lalu aku siapa?" Pertanyaan itu membuat hatiku teriris, karena aku juga pernah menanyakannya pada diriku sendiri. Aku tidak tahu. Tapi ada satu orang yang tahu, dan orang itu telah menyembunyikannya selama lebih dari 20 tahun. Citra mengangkat wajahnya, matanya merah. Ibu atau ayah, aku menggeleng. Bukan, orang itu adalah Hendra. Tubuhnya membeku seolah kehabisan darah. Aku melihat di matanya bukan hanya ketakutan, tapi juga kenangan menyakitkan yang tak pernah ia ceritakan. Aku bertanya pelan, "Kamu pernah kenal Hendra, kan?" Ia gemetar hebat, tidak bicara, tapi matanya adalah jawaban. Aku berkata perlahan, "Kamu pernah mencintainya, tapi dia tidak mencintaimu, karena kamu hanyalah bagian dari masa lalu yang ingin ia sembunyikan." Ia menangis terseduh-seduh. Dia pernah bilang akan menikahiku, tapi lalu dia menghilang, meninggalkanku sendirian. Aku memegang bahunya, untuk pertama kalinya bukan untuk melawan, tapi untuk menahannya agar tidak jatuh. "Citra, kamu bukan musuhku. Kita berdua adalah korban. Korban dari seorang pria yang berdiri di belakang semua ini." Ia terisak. "Hendra," aku mengangguk. "Kalau kamu mau tahu kebenaran tentang dirimu, kamu harus menghadapinya." Pada saat itu, aku melihat di mata Citra bukan lagi sosok angkuh dan pencemburu, melainkan seorang gadis tersesat yang hancur oleh rahasia hidupnya sendiri. Aku tahu, babak selanjutnya adalah babak di mana kami akan bersama-sama mencari jawaban. Malam itu, aku menerima pesan dari Hendra. "Mau tahu seluruh kebenarannya, temui aku sendirian." Lokasinya di basement sebuah gedung kosong di pinggir kota. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tetap pergi. Kebenaran tidak bisa menunggu. Saat aku tiba, Hendra berdiri di samping mobil hitam mewah. Cahaya lampu kuning menyinari wajahnya yang tenang menakutkan. Aku bertanya langsung, "Untuk apa Anda memanggil saya ke sini?" Ia melipat tangannya. "Maya, Anda sudah masuk terlalu dalam keurusan yang tidak Anda pahami. Bapak Suryo, Ibu Dewi, Citra, mereka semua hanya permukaan. Orang yang mengendalikan permainan ini adalah saya." Aku terpaku. Meski sudah kuduga, aku tidak menyangka ia akan mengakuinya secara terang-terangan. "Kenapa?" tanyaku. Ia mendekat selangkah. Aroma parfumnya yang dingin menyebar. "Tahun itu, saya yang mengelola sindikat transaksi anak. Bapak Suryo pembelinya, Ibu Dewi penerimanya, dan Citra adalah barang kedua." Aku mundur, mengepalkan tangan. "Dan aku adalah barang pertama." Ia tersenyum sinis. "Benar. Tapi ada yang menyela dan membawamu pergi sebelum transaksi selesai. Orang tua angkatmu." Napas aku tercekat. "Kenapa Anda harus membunuh mereka?" Ia menatap lurus ke mataku, tatapannya kosong. "Mereka tidak pantas hidup karena berani mencuri barang milikku." Hawa dingin menjalar di punggungku. "Manusia bisa sedingin ini." Ia bicara seolah sedang menceritakan cuaca. Aku berteriak, "Anak itu, aku, bukan barang milikmu." Ia tertawa keras. "Tapi tahun itu kamu yang paling berharga. Lahir di tanggal yang tepat, semua spesifikasi cocok. Kalau bukan karena keluarga Suryo, mungkin sekarang kamu sudah jadi milikku." Aku merasa mual. "Dan Citra, kenapa Anda membuangnya?" Hendra melipat tangannya, matanya menajam. "Dia tidak terpilih. Dia hanya pengganti, barang cadangan." Aku teringat wajah Citra, saat mendengar kebenaran, hatiku mencelos. Kami berdua korban, tapi aku beruntung bisa lepas. Sementara ia tumbuh dalam kebohongan,
Aku menatap Hendra dengan penuh amarah. Anda menghancurkan hidupnya dan ingin menghancurkan hidupku. Ia memiringkan kepala. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan, yang lemah akan tersingkir. Itu aturan mainnya. Tepat saat itu, langkah kaki terdengar di belakang. Baskara diikuti oleh polisi. Hendra terkejut dan mundur. Kau menjebakku, aku menatapnya tanpa rasa takut. Tidak. Kau menggali kuburanmu sendiri. Ia mencoba lari tapi berhasil ditahan. Polisi menunjukkan surat perintah penangkapan beserta semua bukti yang telah kukumpulkan bersama Ibu Anjani. Hendra berteriak, kalian akan menyesal. Masih banyak yang belum kukatakan. Suara borgol yang terkunci menghentikan semua ancamannya. Aku melihatnya digiring pergi. Hatiku lega bercampur sedih. Bukan untuknya, tapi untuk anak-anak tak berdosa yang telah dijadikan barang dagangan. Baskara memegang tanganku, gemetar. Maya, maafkan aku untuk semuanya. Aku bersandar di bahunya. Suaraku lelah tapi damai. Tidak ada yang bisa meminta maaf untuk kesalahan orang lain. Yang penting kita sudah tahu kebenarannya. Angin malam berembus di lorong basement, dingin tapi tidak lagi menusuk. Pintu terakhir masa laluku telah terbuka. Aku bukan lagi wanita gemetar yang dulu. Aku telah berdiri tegak dan melindungi orang yang paling kucintai, diriku sendiri.